Haleluya. 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 Puji Tuhan. Selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang beribadah di rumah masing-masing, mari hadirat Tuhan ada bersama Bapak Ibu Saudara, keluarga lepas keluarga, dan kita yang ada di sini di Pastori, kita tetap terhubung dengan Tuhan, dan kita akan nikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Situasi tidak menguntungkan bagi kita semua, tetapi janji Tuhan tetap ya dan amin. Dia akan bersama kita, menyertai kita, memberkati kita. Dia tidak terbatasi oleh apapun, ya. Tetap hadirat Allah boleh kita rasakan. Ku ada sampai hari ini, semua berkat kemurahan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri, kita sambungkan hati kita, kehidupan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena ku hidup sampai hari ini. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, karena kebaikan. Ku bersyukur, ku bersyukur.
bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu yang selalu baru setiap hari. Dan kami rasakan hingga saat ini Bapa, bukan dengan kekuatan kami, bukan kehebatan kami Bapa, semua karena anugerah Tuhan. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, setiap jemaat-Mu GPDI Tonasa 1 diberkati Tuhan. Dan setiap umat-Mu yang lain Bapa, yang sedang beribadah, yang sedang memuji Tuhan, mengangkat hati untuk Engkau Yesus, diberkati Tuhan. Yang menikmati hadirat Allah melalui online, ibadah online Tuhan, dimanapun mereka berada. Pengurapan Allah, hadirat Allah boleh kami rasakan sebagaimana mestinya kami beribadah kepada Engkau Yesus. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dengan keadaan yang sulit sukar ini Bapa. Engkau ada di tengah kami Yesus. Dan hati kami sudah siap untuk memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau, meninggikan Engkau Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memuji Tuhan. Biar bumi akan berlalu, kata firman Allah. Langit akan bergoncang, dia tetap bersama kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dia akan berlalu, biar akan bergoncang, matahari akan bersinar.
hadirat Tuhan, hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Haleluya. Tak selamanya mentari bersinar. Kita masuk dalam firman Tuhan. Tetapi janji Allah, Dia selalu akan memelihara hidup kita. Janji Tuhan, Dia akan pegang hidup kita. Terima kasih Tuhan. Selamanya mentari bersinar. Selamanya dunia berputar. Namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Sekali lagi tak selamanya. Selamanya mentari bersinar. Tak selamanya dunia berputar. Namun kasih-Mu Tuhan untuk selamanya. Haleluya, dan sampai selamanya. Ayo Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai. Haleluya. Selamanya mentari bersinar. Tak selamanya dunia berputar. Ada satu waktu semua yang terjadi di muka bumi tak sesuai apa yang kita harapkan. Tetapi janji Tuhan, Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Kasih-Mu tetap baru setiap hari bagi kami. Apakah yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu? Terima kasih Tuhan. Sakit, penyakit, Amin. Haleluya. wabah, keuangan yang menipis itu tidak mengurangi cinta kami kepada Tuhan.
Apapun keadaannya, kami makin mengasihi Tuhan. Karena Engkau sudah lebih dahulu mengasihi kami. Engkau sudah serahkan hidupmu bagi kami. Engkau mau berikan segalanya untuk kami. Dirimu sendiri Kau korbankan bagi kami, untuk kami menikmati kehidupan yang kekal di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau disenangkan atas pujian penyembahan kami. Sekalipun bumi bergoncang, langit bergoncang, sekalipun pandemi COVID-19 ini Tuhan sedang melanda dunia, kami tetap mencintai Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Hati kami siap menerima firman-Mu. Berbicaralah dan nyatakan itu bagi setiap hati kami. Hamba-Mu bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa di sini, tapi kiranya Roh Kudus Engkau yang ambil alih semua. Engkau yang beracara bagi setiap kami, bagi setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing, di tempat di mana mereka sedang menyaksikan siaran langsung ini. Mereka boleh mengalami Tuhan di tempat ini. Karena Engkau ada dalam setiap kami, Engkau siap memberkati kami. Berbicaralah Tuhan, hati kami dengan lemah lembut menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau dapati kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi kami boleh jadi pelaku-pelaku firman itu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap terima kebenaran firman Allah, sama-sama katakan amin. Haleluya. Oh, luar biasa Tuhan kita. Amin. Haleluya. Saudara, tahukah saudara bahwa Tuhan mengetahui apa yang sedang kau alami? Amin. Sadarkah kita bahwa hari-hari ini kita semua sedang menghadapi situasi yang semua orang merasakan, saya yakin itu. Tetapi hal yang membedakan kita karena kita punya Yesus dalam hidup kita. Kita tahu kalau Yesus Tuhan mengizinkan hal-hal ini terjadi. Kalau kita mundur dan melihat kebenaran firman Allah, Matius 24, Matius 25, semua itu baru permulaan. Kita percaya kita sudah hidup di akhir zaman, kita percaya kita sudah hidup di penghujung zaman akhir ini, sehingga semua yang dituliskan di dalam Alkitab, semua yang dituliskan dalam firman Allah pasti tergenapi. Amin. Puji Tuhan. Dan ini bagian dari kegenapan firman. Bilang samping kiri kananmu, nikmati kegenapan Tuhan. Nikmati kegenapan Tuhan. Haleluya. 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 Bukan dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, bukan. Ya. Tapi nikmati dengan sukacita dan kegembiraan karena Tuhan sudah tidak lama lagi mau datang jemput kita semua. Amin. 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 Saudara yang yakin engkau di dalam Tuhan, engkau percaya hidupmu bersama dengan Tuhan, percayalah kau sedang nikmati kemenangan dengan Dia di tengah-tengah situasi yang sukar sulit ini. Pagi ini, bagaimana kita menyikapi situasi yang sedang terjadi? Tuhan taruh di hati saya, kita baca dalam Injil, dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal 13. Perikop dari Lembaga Alkitab memberikan judul doa kepercayaan. Ini doa Daud yang dia naikkan di hadapan Tuhan ketika dia sedang menghadapi pergumulan berat dalam hidupnya, menghadapi tantangan demi tantangan, menghadapi banyak hal dan masalah. Dengan kata lain, ada kesesakan. Haleluya. Saudara mulai rasa sesak? Rasa dong. Yang di rumah mulai rasa kesesakan. Saya mau bilang begini, mari kita menyikapi dengan benar. Respon menghadapi kesesakan. Ini tema kita firman Allah pagi ini, ya. Respon yang benar menghadapi kesesakan. Haleluya. Lihat ayat pembacaan firman Allah seluruh pasal dan pasal 13, tapi saya ingin kita hanya baca di ayat yang ke-6 saja. Sama-sama baca ayat yang ke-6. Kalau sudah ditemukan, sudah siap. Mazmur pasal 13, baca ayat yang ke-6, nanti saya bacakan ayat 1-nya sampai ayat 5.
Saudara, kita baca langsung ayat 6 dulu sama-sama. 2, 3. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat. Haleluya. Haleluya. Saudara nikmati kebaikan Tuhan. Oh haleluya. Luar biasa, Tuhan itu baik buat kita semua. Dan karena kebaikan Tuhanlah membuat kita pagi ini bisa ada duduk dengar firman Allah. Kita masih bisa beribadah. Sudah 3 minggu, nggak terasa, ya. 3 minggu masa-masa kesesakan. Oh, masa-masa di mana COVID-19 menguasai dunia. Oh, seluruh dunia sudah 193 negara. Luar biasa ini. Virus corona. Kalau Toyota Corona bagus, tapi ini virus. Tidak terlihat oleh mata, tapi membuat banyak orang tergoncang, banyak orang takut, banyak orang khawatir, cemas dengan semua keadaan. Dan saya mau berkata, dengar baik Bapak Ibu Saudara, kalau engkau sedang menghadapi kesesakan, lihat apa kata firman Allah pagi ini. Saya bacakan ayat pertama sampai ayatnya yang kelima. Daud berkata demikian untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, berapa lama lagi kah Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Kita baru dengar sudah ditambah 3 minggu lagi untuk tidak beribadah bersama-sama. Kita di rumah masing-masing. Semua kita lihat. Berapa lama lagi? Ayat 4 bilang begini, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dengar baik. Kalau engkau sedang menghadapi kesesakan, sebagaimana Daud menghadapi situasi itu. Kalau hari ini dunia sedang menghadapi itu, para pemimpin-pemimpin bangsa dengan begitu susah payah mereka ingin mengatasi keadaan ini. Kita tahu semua berimbas dari cuman corona yang sebegitu kecilnya, tidak dapat dilihat oleh mata. Ekonomi menurun, sosial budaya menurun, politik terganggu. Semuanya pendidikan, orang sekolah belajar dari rumah. Orang kerja dari rumah. Semuanya dari rumah. Beraktivitas tidak lagi keluar rumah, di dalam rumah saja. Tapi saudara perhatikan baik, dengar. Ketika semua itu sedang terjadi, kiranya kita juga seperti Daud bisa berkata, kepada kasih setiamu aku percaya. Amin. Amin. Bilang samping kiri kananmu, tetap percaya ada Tuhan. Haleluya. Jangan takut, jangan ragu, jangan khawatir, jangan cemas berlebihan. Karena orang yang takut membuat dia punya keadaan sudah dibuktikan imun tubuhnya menurun, mudah kena virus. Tapi saya mau berkata begini, kalau engkau tahu siapa engkau bersama dengan Tuhan. Daud berkata, oh Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi situasi ini terus berlangsung? Ekonomi mulai menurun. Usaha-usaha, teman-teman saya banyak pengusaha, mereka mulai bilang, waduh sudah mulai sulit nih. Nggak bisa bekerja, nggak bisa kerja baik-baik, nggak bisa berusaha baik-baik. Semua repot, semua sudah tidak bisa nikmat. Orang tidak mau berbelanja, orang tidak keluar rumah. Tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Semua makin menipis. Apalagi pesawat tidak terbang, angkutan umum berkurang pendapatan. Kita rasakan bentor-bentor makin sulit, kasihan. Mereka cuma hidup dari bentornya.
Puji Tuhan, Tuhan sudah bisa memberkati kita menjadi saluran berkat. Walaupun tidak banyak, kiranya itu boleh memberkati banyak orang. Di sekitar kita mereka boleh merasakan bahwa ada kasih Tuhan. Amin. Sekali lagi, ketika kesesakan itu datang, mari miliki respon dan sikap yang benar di hadapan Tuhan. Apa respon kita yang benar? Yang pertama adalah tetap percaya. Percaya pada siapa? Kasih setia Tuhan. Amin. Percaya pada kasih setia Tuhan. Ini yang penting. Saudara mesti sadari, kalau engkau masih duduk dengar firman Allah, masih kumpul keluarga sama-sama, suami, istri, anak-anak, seisi rumah bisa duduk sama-sama dengar firman Allah, itu bukti kasih setia Tuhan. Amin. Makanya percaya pada kasih setia Tuhan. Jangan pernah beralih dari itu. Tuhan mengizinkan orang percaya semua cuma ada di rumah-rumah, tidak beribadah di gereja lagi. Tapi di situasi engkau ada di rumah, di sana engkau tahu kasih setia Tuhan tetap ada bagimu. Di rumah pun engkau sedang menikmati kasih setia Tuhan. Dan percayalah Tuhan terus ada dengan engkau. Sehingga engkau mampu melihat ada sukacita, ada mata yang bercahaya, karena tidak lagi suntuk mikirin COVID-19. Sedikit-sedikit berita yang masuk di handphone saudara, tinggal saudara buka, lihat ini lagi, share lagi, lanjutin lagi. Sudah, jangan percaya, sudah biarin aja, itu memang sudah ada di muka kita. Situasi itu memang ada. Tapi saya mau berkata begini, engkau tahu sama siapa engkau berharap. Dari minggu kemarin kita tahu apa yang kita dengar dari firman. Jangan takut, percaya saja. Itu minggu lalu. Minggu ini saya mau berkata, miliki respon yang benar. Respon terhadap kesesakan. Respon yang benar, engkau punya sikap untuk tetap percaya pada kasih setia Tuhan. Itu yang pertama. Saudara harus tahu bahwa engkau punya Tuhan yang hidup dalam hidupmu. Dan engkau tahu bahwa dia sudah melakukan semuanya di atas kayu salib. Ketika dia korbankan hidupnya, dia berkata, sudah selesai, sudah genap, sudah semuanya dia kerjakan untuk kita. Dan saya mau berkata, percayai apa yang dia sudah selesaikan, apa yang sudah dia genapi. Bahwa kita hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Kita hidup dalam sukacita, dalam kegembiraan. Karena kita sudah bukan lagi orang yang kalah, tapi kita adalah orang yang berkemenangan di dalam Kristus Yesus. Dan mari kita melihat bahwa Yesus yang hidup itu ada dalam setiap pribadi kita. Dan kalau dia hidup dalam hidup kita, saudara bisa duduk dengar saat firman Allah pagi ini disampaikan. Dan saudara bisa senyum, bisa tertawa, bisa, itu bukti kasih setia Tuhan. Haleluya. Kalau Tuhan sudah tidak setia dengan kita, saya mau berkata, kita mungkin tidak duduk di sini untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan. Mungkin kita jadi kebanyakan orang di luar sana yang tinggal dalam sibuk dengan medsosnya, terus dalam kekhawatiran, dalam ketakutan, nih bagaimana nih, nanti bagaimana lagi, nanti saya jadi apa? Enggak, saudara. Terlalu banyak berita yang kita sudah dengar. Saya jujur, saya kemarin ditelepon teman saya, teman SMP saya, anak Gunung Nona. Berapa banyak di Gunung Nona yang sudah jadi korban, meninggal. Orang-orang yang saya kenal baik. Ada teman punya adik, dia meninggal padahal dia seorang dokter ahli THT, meninggal. Tapi saya mau berkata begini, bukan itu yang membuat kita harus jadi cemas dan takut, bukan. Engkau tahu siapa kau dalam hidup dengan Tuhan. Kalau engkau tahu bahwa Tuhan itu setia terhadap engkau karena engkau percaya kepadanya, jangan pernah meragukan itu. Percaya saja. Sekali lagi, bilang samping kiri kanannya, percaya saja. Percaya saja. Haleluya. Haleluya. Ini hal pertama. Yang kedua, respon yang benar yang kita harus miliki dalam kesesakan yang kita hadapi ini, dalam situasi ini. Mari lihat apa kata Daud. Hatiku bersorak-sorak. Karena apa? Karena apa? Coba lihat Alkitab saudara. Karena apa? Penyelamatan Tuhan. Siapa yang selamatkan? Siapa? Loh, siapa yang selamatkan? Tuhan Yesus.
yang luputkan kita dari semua bahaya, dari semua situasi, bukan. Tapi kita percaya. Makanya respon kita yang benar menghadapi kesesakan ini adalah milikilah hati yang tetap bersuka cita. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Hati yang bersuka cita itu dilandasi dari hati yang penuh syukur kepada Tuhan walaupun dalam segala hal. Efesus pasal 5, 1 Tesalonika pasal 5, semua mengungkapkan di sana, saudara bisa temukan. Dan dapat kamu mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala sesuatu, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Itu yang merupakan kehendak Tuhan, mengucap syukur. Orang yang bisa bersyukur dalam segala sesuatu, dia berarti mampu bersuka cita, mampu bergembira. Makanya biar bumi akan berlalu. Amin. Apa lanjutannya? Biar bulan bercahaya lagi. Haleluya. Biar langit Akan bergoncang, matahari sudah tidak ada sinarnya lagi. Kenapa? Kegelapan. Haleluya. Tapi apa? Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Haleluya. Saudara, betapa luar biasa Tuhan yang menjaminkan hidup kita. Saudara perhatikan dalam Mazmur 13 tadi, Daud dalam kesesakan dia berkata, berapa lama lagi kah Tuhan? Berapa lama lagi? Mungkin saudara mulai berseru seperti itu masuk minggu ketiga. Berapa lama lagi di keadaan? Berapa lama lagi masih terus di rumah, tidak bisa beraktivitas di luar? So suntuk, so minta mau bikin apa di rumah? Puji Tuhan, justru di rumah kita bisa kumpul keluarga, makin bisa intim satu dengan yang lain. Papa dengan istri, dengan anak-anak, kakak beradik makin akrab, makin dekat Tuhan. Cari Tuhan, itu bukti engkau punya kesadaran percaya pada kasih setia Tuhan. Dan yang kedua, bahwa engkau memiliki hati yang terus mau bersuka cita. Mengucap syukur dalam segala hal, segala sesuatu. Kata segala hal, kata segala sesuatu, termasuk COVID-19 enggak? Termasuk dalam situasi corona ini? Halo? Termasuk dalam wabah pandemi virus corona yang merebak di seluruh 193 negara, termasuk Indonesia. Termasuk? Apa Alkitab bilang? Mengucap syukur. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Wah, luar biasa. Bersyukur saja. Itu respon yang benar. Dalam menghadapi kesesakan, responmu tetap benar di mata Tuhan. Dan kau punya hati. Kata Daud tadi, dia berkata begini, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Dia bersuka cita, dia bersorak-sorak, dia bergembira karena keselamatan yang datang dari Tuhan. Amen. Dan saya mau berkata, orang percaya umat Tuhan, bersuka citalah, bersoraklah bagi dia. Kenapa? Amen. Karena kau punya jaminan keselamatan di dalam Yesus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Miliki terus hati yang bersuka di tengah-tengah COVID-19 ini. Karena di bagian lain Salomo berkata dalam Amsal, hati yang gembira adalah obat yang hancur. Haleluya. Haleluya. Wah, lebih dahsyat dari paracetamol. Apa? Tidak ada obatnya COVID-19. Saya mau berkata, obatnya hati yang gembira. Amin. Amin. Makanya miliki hati yang penuh sukacita. Kata Daud, hatiku bersorak-sorak. Yes. Justru di tengah-tengah kesesakan. Ya. Haleluya. Bilang samping kiri kananmu, tetap bersuka cita. Tetap bersuka cita. Haleluya. Kasih tahu, tepuk sampingnya, bilang begini, miliki hati yang bersuka. Miliki hati yang bersuka.
Ada kegembiraan setiap hari. Karena kemarin sore ada kue pukis lagi. Haleluya. Haleluya. Kue pukis keju, kue pukis coklat. Waduh, hari ini ulang tahun Digo nanti nikmatin kukis. Dia mau nikmatin kukis nanti semua. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita, amin. Saudara, miliki hal ini dalam hidup kita sebagaimana Daud. Yang ketiga, respon yang benar dalam kesesakan yang kita hadapi. Perhatikan ayat yang ke-6 lagi. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-6 ini. Apa kata Daud? Ayat selanjutnya berkata 2, 3. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Dia haleluya. Haleluya. Siapa yang berbuat baik sama kita? Tuhan Yesus. Tuhan. Haleluya. Kemarin Tuhan pakai, terima kasih terlebih dahulu kepada Tuhan yang sudah memakai Full Gospel Businessman Fellowship International dari Makassar yang memberkati kita di sini dengan memberi bantuan beras 5 kg, kurang lebih 12 sak ya, 12. Juga untuk pastori 1 sak yang 25 kilo. Luar biasa. Tuhan pakai orang-orang yang dipakai Tuhan. Haleluya. Katanya owner dari Santika Hotel diberkati hambanya. Tuhan memberkati Bapak dalam usaha dan pekerjaan dan keluarga. Tuhan menyertai. Doa kami menyertai senantiasa. Begitu pula bagi yang mengantar Bapak Jimo. Terima kasih kemarin dengan istri boleh mampir datang ke Tonasa. Diberkati Tuhan. Saudara lihat pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Penyertaan Tuhan. Tuhan baik buat kita. Bilang sampai benar, Tuhan itu baik. Karena Tuhan baik, Daud bilang begini, aku mau Menyanyi. aku mau Menyanyi. aku mau Menyanyi. haleluya. Haleluya. Yang ketiga, responmu yang benar dalam menghadapi kesesakan ini. Ketika engkau di rumah dengan keluarga, istri, anak-anak, ketika engkau dengan suamimu, engkau dengan orang tuamu. Yang ketiga, responmu adalah miliki hati yang selalu mau memuji-muji Tuhan. Haleluya. Mulutmu jangan terkatup, tapi mulutmu bersukacita dan menyanyikan keagungan akan Tuhan. Amen. Daud bilang ini, aku mau menyanyi. Menyanyi itu tidak diam-diam. Bagaimana Matias kalau menyanyi? Menyanyi itu tadi kita nyanyi, biar bumi akan berlalu. Haleluya. Biar mulut kita tetap memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Biar bibir mulut kita tetap memuji-muji Tuhan di tengah-tengah kesesakan ini. Di tengah-tengah pandemi corona, virus corona yang merebak, kita punya mulut tetap memuliakan Tuhan, menyanyikan lagu pujian bagi Tuhan. Di sana Daud berkata, aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Apa bukti kebaikan Tuhan? Tuhan sangat mengasihi kita. Kalau di atas tadi Daud berkata yang pertama kepada kasih setiamu, yang kedua hatinya bersorak karena penyelamatan Tuhan, dan yang ketiga dia mau menyanyi karena kebaikan Tuhan. Ada 3 hal penting yang kita harus sadari. Di sana kita kenapa harus percaya ada kasih setia Tuhan. Yang kedua ada penyelamatan Tuhan bagi kita, dan yang ketiga ada kebaikan-kebaikan Tuhan atas kita. Dan pagi ini bukti kebaikan Tuhan, bukti penyelamatan Tuhan, bukti kasih setia Tuhan, ada persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus yang akan kita ambil bersama. Makan dengan tubuh, sehidangan dengan Dia. Dalam tubuh dan darahnya ada kuasa mujizat yang menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Saya minta pemain musik maju ke depan.
kita akan lanjutkan ibadah kita dengan menikmati persekutuan dari tubuh dan darah Yesus. Saudara yang di rumah, mari para suami jadilah imam atas keluargamu. Ambil roti, ambil anggur yang sudah dibagikan, engkau mulai menyiapkan dirimu untuk engkau layani keluargamu. Semua jemaat-jemaat yang sudah menerima perjamuan masa yang kudus ini, saudara persiapkan diri. Kita harus menyadari betapa Tuhan yang baik itu, betapa Tuhan yang menyelamatkan kita, betapa Tuhan dengan kasih setianya selalu ada untuk kita. Itu sebabnya mengapa kita perlu tetap percaya kepadanya. Kenapa kita harus menjaga hati kita untuk tetap bersuka cita sekalipun ada masalah, ada kesesakan, ada COVID-19, ada corona yang sedang melanda dunia. Kita tetap mampu memuji-muji Tuhan, memuliakan, bersorak bagi Dia, menyanyikan pujian bagi Dia, karena Dia baik, karena Dia selamatkan kita, karena Dia memiliki kasih setia yang tidak pernah meninggalkan kita. Kasih setianya baru setiap hari. Kau Tuhan, kenapa dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Dan keselamatanku, Yesus, kau berlindung. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, percaya
keluarga yang akan mengambil bagian dari persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, mereka boleh bersama-sama menikmati pengalaman dalam tubuh dan darah Kristus. Engkau di dalam kami, kami di dalam Engkau. Dan karena itu kami menikmati kasih setia Tuhan. Kami menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami menikmati penyelamatan Tuhan lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami punya Engkau dalam hidup kami. Siaplah kami menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku telah mati, Di tangan kami ada tubuh dan darah-Mu. Engkau sudah menyerahkan semuanya bagi kami. Haleluya, puji Tuhan. Engkau bukan hanya menyembuhkan sakit penyakit kami, tapi diri-Mu sendiri Kau berikan untuk kami, agar kami yang percaya diselamatkan, memiliki kehidupan kekal di dalam Engkau. Amin, amin. Darah-Mu yang tertumpah menyucikan, menguduskan, melayakkan, membenarkan kami. Kami bersyukur punya Engkau dalam hidup kami. Terima kasih untuk apa yang Kau buat bagi kami semua. Amin. Terima kasih untuk kebenaran-Mu yang sudah menjadi bagian kami. Kami akan siap menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi.
Haleluya, puji Tuhan. Dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di tangan kita bukan lagi roti biasa, tapi kita percaya inilah tubuh Kristus, tubuh Yesus. Kita akan menikmati persekutuan dengan tubuhnya, yang adalah makanan yang sesungguhnya. Yesus sendiri berkata, inilah makanan yang sesungguhnya. Haleluya. Inilah makanan bagi kamu. Ketika engkau makan tubuh ini, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Kita akan menikmati persekutuan dengan tubuh Kristus. Kita makan bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari makan tubuh Kristus ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk tubuhmu yang terpecah-pecah bagi kami. Kita bersyukur bersama-sama atas apa yang Dia sudah buat. Mari angkat di tangan kanan kita tinggi-tinggi cawan minuman ini. Dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Di tangan kita bukan lagi sekadar anggur biasa, tapi kita percaya inilah darah Yesus. Firman-Nya berkata, bilur-bilurnya menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Mari dengan iman, siapapun engkau yang bersekutu dengan tubuh darah Yesus ini, engkau di rumah, imani dengan percaya sungguh bahwa dalam kasih setia Tuhan, dalam keselamatan yang Ia berikan, ada mujizat kesembuhan. Terima kesembuhan itu. Minum darah Yesus dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah yang menyucikan, menguduskan, membenarkan, melayakkan kita. Darah yang menjaminkan kehidupan kekal, keselamatan di dalam Dia. Kita minum dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum. Haleluya. Terima kasih. Mari bertepuk tangan memuliakan Tuhan. Bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik. Terima kasih Yesus. Kami bangga punya Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur tubuh dan darah-Mu. Engkau di dalam kami, kami di dalam Engkau. Kami punya kekuatan baru, kami punya semangat yang baru. Kami berjalan dalam keyakinan yang makin teguh, percaya pada kasih setia Tuhan. Terus bersyukur dan memuliakan Tuhan. Terus mampu memiliki hati yang bersukacita. Terus memiliki hati yang tahu memuji-muji dan memuliakan. Mulut kami memuji akan kebesaran-Mu, mengagungkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kesempatan di rumah kami masing-masing, setiap hari kami bisa membangunkan mesbah kami di hadapan Engkau. Kesempatan Kau berikan bagi kami di tengah-tengah COVID-19 ini untuk makin mendekatkan diri kepada-Mu, untuk melihat dari waktu ke waktu kasih setia Tuhan selalu baru bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami akan lanjut dalam ibadah kami memberi bagi pekerjaan-Mu. Kami tidak kekurangan karena kami memberi. Bahkan kami yang mengembalikan milik-Mu, kami diberkati Tuhan. Dibukakan tingkat-tingkat langit, dicurahkan berkat yang tidak mampu kami katakan. Genapi firman-Mu dalam setiap umat-Mu, dalam kesetiaan dan ketaatan untuk melakukan kebenaran firman-Mu.
Kami siap melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Lambaikan tanganmu. Akan memberikan yang terbaik. Persembahan syukur kita kepada Tuhan. Yesus kekuatanku dalam hidupku.
Silakan duduk yang di rumah, yang di Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kembali kita akan jumpa lagi dalam live streaming kita di FB hari Rabu malam dalam ibadah Paskah kita, ya. Bukan Jumat Agung tapi di hari Rabu malam, dengan kita menikmati lagi kembali persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Jangan lupa ibadah kita jam 6:30 malam, ya. Jam 6:30 malam. Saudara mengikuti di rumah, silakan live streaming yang di pastori, yang mau datang pun ke pastori beribadah sama-sama, silakan datang juga, tidak apa-apa. Kita semua di sama-sama kita tahu. Haleluya. Kita atur kursi, jaga jarak. Haleluya. Kita bersukacita bersama-sama karena Tuhan baik. Jadi hari Rabu malam kembali lagi kita akan beribadah, menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Betapa di minggu-minggu sengsara Yesus ada COVID-19 hari-hari ini yang membuat banyak orang merasa sengsara. Tapi kita di dalam Yesus, kita tahu siapa kita dengan Dia. Haleluya. Saya ajak kita semua bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita dengan penuh sukacita. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Kejayaan hanya bagimu Yesus Kristus Tuhan kami, Juru Selamat penebus jiwa kami, Tuhan yang berdaulat dan memerintah atas setiap kami. Terima kasih Roh Kudus yang melawat kami, yang memberkati kami, yang mengurapi kami. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati Tuhan. Kami menikmati janji firman-Mu. Kami yang beribadah, makan minum dicukupkan, sakit penyakit dilalukan. Itu tergenapi atas setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk penyelamatan-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-kebaikan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Kami ada sampai saat ini bukti karena kasih setia Tuhan. Anugerah-Mu besar, kebaikan-Mu selalu ada bagi kami. Terima kasih Bapak, secara khusus kami bawa bangsa dan negara kami. Kami bawa negeri kami yang kami cintai ini. Di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 ini, tolong pemimpin-pemimpin negeri kami, Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajaran pemerintahan yang ada, sehingga mereka dalam mengambil kebijakan yang terbaik bagi bangsa ini boleh keluar dari persoalan dan masalah dari COVID-19 ini Tuhan. Kalau kami mendengar berita-berita yang ada, makin banyak yang terkontaminasi, banyak yang mengalami penyakit ini. Tapi kami punya Tuhan yang lebih dari semua itu. Kami berseru nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tolak pekerjaan kuasa kegelapan yang menunggangi semua ini, untuk menghancurkan gereja Tuhan, untuk menghancurkan bangsa-bangsa. Kami patahkan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan berdaulat atas semuanya. Engkau izinkan ini sedang terjadi untuk memurnikan kami,
untuk menampik gerejamu. Kami kiranya didapati ada dalam penampian itu, dan kami tetap tegak beriman di dalam Engkau. Kami tetap makin dekat Tuhan, makin setia kepadamu. Kiranya gereja Tuhan makin bersatu di dalam Engkau. Kami tidak melihat lagi tembok-tembok denominasi. Tubuh Kristus hanya satu, Engkaulah kepalanya, Yesus. Terima kasih, kiranya gereja Tuhan bangkit menjadi jawaban dan pertolongan bagi situasi yang sedang dihadapi pada hari-hari ini. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, COVID-19 ini cepat berlalu. Segala wabah virus corona ini cepat berlalu, karena Tuhan berdaulat atasnya. Kami percaya Tuhan Engkau sedang bekerja di dalam semuanya. Tuhan pakai dan beri kekuatan kesehatan bagi para dokter, para tenaga medis yang ada di garis terdepan menghadapi penyakit-penyakit ini, menghadapi pandemik ini. Tuhan, tolong mereka, beri kekuatan, beri kesehatan yang ekstra, beri kesabaran, beri damai sejahtera-Mu, beri sukacita-Mu untuk mereka tetap bertabah mengendalikan segala tanggung jawab pekerjaan mereka. Beri mereka ketenangan Tuhan, sehingga mereka tetap kuat, sehat. Karena di dalam hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu boleh ada juga dalam kehidupan mereka. Juga kami tak lupa berdoa bagi TNI Polri yang menjaga keamanan, ketertiban di seluruh pelosok tanah air kami ini. Beri mereka kesabaran, beri mereka damai sejahtera, beri mereka ketenangan, beri mereka kesehatan, kekuatan menghadapi situasi-situasi ini Tuhan. Mereka boleh tetap kuat di dalam Engkau. Keluarga mereka, istri, anak-anak mereka yang mereka tinggalkan karena tugas tanggung jawab mereka. Kiranya mereka yang ada di lapangan, mereka tetap dikuatkan Tuhan. Berikan ekstra kekuatan, kesehatan yang lebih lagi Tuhan. Mereka punya imun tubuh yang lebih dari Tuhan menjadi bagian hidup mereka. Sehingga dalam tugas tanggung jawab mereka menjaga keamanan dan ketertiban terus terlaksana. Kami juga tak berdoa bagi seluruh masyarakat memiliki hati yang lemah lembut untuk mau taat pada himbauan pemerintah, untuk tidak berkeliaran kalau tidak ada kepentingan yang penting Tuhan. Kiranya kami semua boleh menjaga diri kami masing-masing, karena kami tahu kami hanya bergantung kepada Tuhan. Saat-saat ini hanya Engkaulah pertolongan kami. Saat-saat seperti ini hanya Engkaulah andalan kami. Kiranya semua umat manusia, khususnya di bangsa kami yang kami cintai ini, orang-orang boleh menyadari mereka memiliki hati yang penuh kerendahan hati. Mereka mau menjadi orang yang dengar-dengaran, yang taat, mulai dari para pemimpin-pemimpin, termasuk pemimpin-pemimpin gereja. Sehingga kami semua boleh bersatu hati melihat dalam kerendahan hati bahwa Tuhan sedang beracara dengan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk apa Engkau nyatakan bagi kami pagi hari ini, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setiamu selalu ada, penyelamatanmu selalu ada, dan kebaikan-kebaikanmu selalu nyata bagi setiap kami. Terpujilah karena Engkau Yesus Kristus Tuhan. Ini menjadi doa kami. Daerah kami khususnya Tonasa, PT Semen Tonasa dan afiliasi karyawan pekerja yang masih bertugas di lapangan karena tanggung jawab pekerjaan. Sertai lindungi pagari bentengi mereka. Dalamnya namamu dimasukkan, dipermuliakan dalam pemeliharaan penyertaan Tuhan. Berkat Tuhan ada atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Daerah kami Tonasa Pangkep diberkati Tuhan. Dilindungi Tuhan. Walaupun ada yang positif, kami percaya Tuhan menjamah, memulihkan, menyembuhkan kembali. Makin banyak yang sehat, makin banyak yang sembuh dari setiap mereka yang terkontaminasi, yang sudah positif COVID-19 sekalipun. Mereka boleh dipulihkan, disembuhkan. Kalaupun ada yang sudah menjadi korban dan sudah Engkau panggil pulang, keluarga mereka Engkau kuatkan, Engkau hiburkan, Engkau tenangkan hati mereka. Tidak ada yang kebetulan yang Kau berikan terjadi dalam kehidupan kami orang yang percaya. Kami percaya Tuhan sedang berbuat sesuatu atas setiap pribadi kami masing-masing. Kiranya kami makin mengerti isi hati Tuhan. Kami makin mengerti kehendak-Mu di tengah-tengah situasi ini. Terpujilah karena Engkau Yesus Kristus Tuhan. Diberkatilah umat-Mu yang ada di rumah masing-masing dalam mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dimanapun mereka berada di rumah mereka, berkat Tuhan ada atas mereka. Pagi ini kami tak lupa berdoa bagi anak kami Digo yang telah Kau tambahkan usianya 1 tahun lagi. Berkati orang muda ini Tuhan, pertumbuhannya, masa depannya,
Bahkan apa yang sedang kami yakin dan percaya, masa depan yang penuh harapan menjadi bagian hidupnya. Ada damai, sejahtera, ada sukacita, ada berkat-berkat ilahi yang menjadi bagian hidupnya. Dia boleh menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam dimanapun dia berada. Panggilanmu makin engkau nyatakan. Kalau dia sudah serahkan hidupnya untuk engkau, pakai dia dengan caramu Tuhan. Hamba minta itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba taruhkan namamu yang ajaib, heran dan berkuasa itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati dan menaungi hidupnya. Dalamnya namamu dimasukkan, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Semua kami diberkati Tuhan. Akhirnya mari arahkan hatimu, angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, kembalilah ke tempatmu masing-masing dengan membawa berkat, rahmat, anugerah daripada Bapa. Cinta kasih sayang, damai sejahtera daripada Yesus Kristus Tuhan Putranya. Persekutuan, pimpinan, pemeliharaan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus mulai siang hari ini sampai Ia datang menjemput kita sekaliannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.